Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mujahidin dari kelas PAI 1A Fakultas UIN Sunan Kalijaga tahun 2022. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi. Di sini saya akan menjunjung tema yang berjudul tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Maka dari itu silahkan menyaksikan. Itu Sandalnya jamaah yang ada di masjid. ya, sandalnya jamaah dan sandalnya kiainya ya. Terus yang ketiga, Harus salaman, Pak, sama Pak Kiai. salaman sama kiainya. Ya, betul sekali itu. Jadi ada 3 gambar itu yang mencerminkan ketawaduan. Oke, saya lupa ya, belum saya absen ya. Oke, saya absen dulu. Siti Khairiah hadir? Hadir, Pak. Salama Nur Majid hadir? Hadir, Pak. Sri Ihsanti? Hadir, Pak. Ini Bu. Panut? Hadir Pak. Panut kemana ini Panut? Hadir? Hadir. Oh, kirain ke belakang. Alhamdulillah kalau hadir. Taufik? Hadir, Novianto? Hadir. Alhamdulillah. Fadon? Hadir Pak. Oh, hadir ya. Alifah Lisa? Hadir, Pak. Hadir. Mustafa Angga? Hadir Pak. Sri Yainatun? Hadir, Pak. Mbak Filaili? Hadir, Pak. Nah, ini Bapak sambil ngapalin ya, namanya bagus-bagus ini ya. Tapi tahu nggak artinya nama kalian sendiri itu apa? Ada yang tidak tahu? Mas Panut, artinya apa itu? Ladan, Pak. Apa? Ladan. Oh, subhanallah. Ganti sekali ya. Lah ya toh, Pak. Ya, Kalau sip. Pilail itu yang bawa pesawat itu mungkin lebih paham artinya. Ya, betul itu. Pesawatnya jatuh ya. Bagus. Oke. Terus ini ya, yang selanjutnya perhatikan gambar tersebut. Manakah yang menandakan perasaan kalian pada saat ini atau pertemuan kali ini? Oke, Pak. Ataukah yang A, atau yang B, atau yang C? Mas Topik yang mana? Ya, mungkin panjenengan akan melatih tinggi, ya. Bisa Yang patah hati atau yang mana? Saya yang A, Pak. Oh, yang A. Subhanallah, bagus sekali ya. Itu apa gambarnya itu? Menandakan apa? Itu sebuah apa ya? Merasa Senang ya, tenang, bahagia ya, bahagia. karena mendapatkan kesuksesan ya, betul sekali. Kalau yang B itu gambar apa itu? Siapa yang lagi kondisinya seperti yang B? Ada? Saya, Pak. Mas Fadon? Oh, itu Mbak Ya. Laili. Ya, Saya, Pak. Baterainya ngedrop. baterainya ngedrop ya. Ya nggak boleh ya, seperti yang B itu ya. Itu kan lesu atau malas, itu nggak boleh itu. Pokoknya harus semangat ya. Terus yang C, ada yang C? Mungkin Mbak Filaili atau Mbak Alifah? Itu Baru patah pengalamannya Mbak Zen mungkin. Oh, Mbak Yen. Astagfirullahaladzim. Mbak Yen pernah patah hati? Kan patah hati, Pak, itu, Pak. Apa Sobek itu? hati. Oh, sobek hati, artinya sobek ya. Jangan ya, nggak usah pacaran dulu ya. Ditahan Iya, dulu, Pak. ditahan dulu ya. Jangan pacaran dulu. Yang penting kita belajar dan belajar. Dan semoga besok menjadi orang yang sukses semuanya. Amin. Allahumma amin. Oke, sebelum masuk ke materi, marilah kita refresh dulu. Kita game ya. Coba tangannya mana? Tangan, jempol. Jempolnya semuanya mana jempol? Halo, anak-anak. Bu Siti, jempol. Jendeknya mana? Jendeknya mana? Ya, coba ya, digerakkan ya. Kalau ke sini berarti ikut sini, kalau ke sana ikut ke sana. Ayo coba, bisa enggak? Kita biar konsentrasi. Mana?
Sini, terus ke sini. Ayo, sampai benar. Ayo, Mas Panut mana? Nih. Kok jempolnya sama itu gimana itu? Jempol semua, Pak. Sama jempolnya itu harus jajar. Oke, jempol, gini ya. Nah, gini mainnya. Itu tanda tangan Ya, Mbak kuat. Khairi, coba bisa enggak? Jempolnya Oh kaku, ya, Mas Pak. Fadol bagus. Mas Topik gimana itu? Mas Topik. Oke, terima kasih ya. Kira ngantuk, Pak. Yaitu kita masuk ke materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Materi yang akan kita bahas pada siang hari ini yaitu pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian yang kedua, menjelaskan kandungan dalil nakli Quran Al-Isra ayat 23 sampai 24. Dalil nakli itu apa? Siapa yang tahu? Nas. Apa? Al-Quran. Ya, dalil yang dari Al-Quran. Dalil akli, kalau dalil akli Akal. dari akal pikiran. Ya, betul sekali. Mas Topik ya. Benar, Mas Topik ya. Ya, Yang Pak. ketiga, keutamaan berbakti kepada orang tua dan guru. Ya, nanti kalau menjawab benar, tak kasih permen. Yang keempat, macam-macam bentuk perilaku mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kelima, kaitan antara keimanan dengan perilaku mulia berbakti kepada orang tua dan guru. Masih bisa didengarkan ya, anak-anak? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Terus yang terakhir, hikmah dan manfaat perilaku berbakti kepada orang tua dan guru. Nanti hikmah dan manfaatnya apa kita bahas bareng-bareng. Silakan simak video kemudian bagaimana tanggapan. Ya, tadi sudah Bapak kelompokkan ya, diperhatikan ya kelompoknya ya. Terus kemudian nanti apa yang bisa kalian dapat dari cuplikan video tersebut. Nanti ada 2 video ya. Kelompok yang pertama yaitu Siti Khairiyah, Salama, Sri Ihsanti, Panut Marwanto. Nanti silahkan mengamati video yang pertama. Kemudian kelompok 2, Taufik, Sofianto, Mas Fadon, Alifah, Lisa. Nanti mengamati video yang kedua. Terus kelompok 3, yang terakhir, Mas Mustafa, Sri Zainatun, Silaili. Nanti menyimpulkan dari video yang pertama dan yang kedua. Silahkan diperhatikan dan disimak baik-baik. Pemirsa, gara-gara sengketa Apakah sudah kedengaran? anak dipakai Sudah, ngorban Pak. Tega menggugat Silahkan disimak ya. kasus ini. Penggugat ini ada durhaka. Baik, pemirsa, Anda lihat tadi video yang kemudian menjadi viral. Dan itulah yang membuat kasus ini kemudian menjadi perbincangan masyarakat. Beredar luas di media sosial. Dalam rekaman video, ini memang kita bisa melihat bagaimana proses persidangan dari kasus ini, di mana pihak pengadilan dari negeri Aceh Tengah bersama seorang wanita bernama Asmaul Husna menghadiri sidang lapangan di salah satu rumah di Desa Blangpolak 2, Kecamatan Dedesan, Aceh Tengah. Video tersebut menjadi viral karena wanita bernama Asmaul Husna itu ternyata menggugat ibu kandungnya sendiri bernama Al Kausar karena sengketa warisan rumah. Kemudian yang video yang kedua, silahkan diperhatikan untuk kelompok yang kedua. Apakah masih kedengaran? Seorang ibu berusia 70 tahun warga Jalan C Menciring, Sunggal, Serdang, Sumatera Utara ini diduga dianiaya dan diusir dari rumah oleh anaknya yang berusia 30 tahun. Penganiayaan itu mengakibatkan kepala Suryati luka parah akibat dilempar anak kandungnya dengan benda keras. Kelompok yang pertama. Apa? Dari video yang pertama tadi. Mbak Siti Khairiyah sama Salama,
Mbak Sri Isanti sama Mas Panut. Siapa yang mau jawab? Apa yang Anak bisa yang tidak kakak berbakti pada orang tua, Pak. apa? Anak yang tidak berbakti pada orang tua. Iya, Si ada yang Asmaul Husna yang bukan pada Kausar. iya betul sekali ya itu ya. Ketika anaknya sudah S3, sudah mencapai S3, tetapi dia malah durhaka kepada orang tuanya. Nauzubillah min dzalik ya, tidak boleh seperti itu. Ya, betul. Terima kasih kepada Mas Panut yang sudah menjawab dan memperhatikan video tersebut. Kemudian yang kelompok 2, siapa yang perwakilan yang mau menjawab? Saya, Pak. Ya, Mas Topik. Itu tadi videonya itu merupakan seorang anak yang terlalu kejam, Pak. Pada orang tua saja malah Iya. mengusir, bahkan berbuat seperti itu, Pak. Iya, itu sampai melakukan kekerasan pada ibunya ya. Iya, Pak. Itu sangat durhaka sekali ya itu. Sampai orang tuanya saja dianiaya seperti kawan sendiri atau seperti hewan ya, diperlakukan seperti itu. Jangan sampai seperti itu ya anak-anakku. Iya, Pak. Ya, pokoknya selalu hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua kita ya harus benar-benar kita sayangi dan kita jaga. Oke, untuk kesimpulannya, siapa perwakilan kelompok 3 yang mau menjawab kesimpulan dari video tersebut? Saya, Pak. Ya, siapa? Jadi Nah, Mbak Filaili ya, oke. dari Ya. video yang pertama dan yang kedua, kita itu harusnya menghormati sama orang tua, Pak. Nggak boleh menyia-nyiakan orang tua. Kan orang tua udah sayang kita sejak kecil, Pak. Kayak gitu. Iya, betul. Ketika udah sukses, nggak boleh melupakan orang tua juga, kayak gitu, Pak. Iya. Betul sekali. Terima kasih Mbak Filaili yang sudah memberikan kesimpulannya yang sangat bagus sekali ya. Ya, benar sekali itu ya. Jadi kita harus benar-benar menjaga orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita ya. Ya, kita berikan kasih sayang. Kalau dalam istilah itu kan apa? Kasih sayang anak itu tidak bisa menandingi kasih sayang orang tua kita. Jadi mau bagaimanapun kita, kita melakukan bagaimanapun itu tidak bisa menandingi. Ya, kita tetap melakukan yang terbaik buat orang tua kita karena orang tua kita yang sudah melahirkan kita di dunia ini. Oke, untuk selanjutnya terima kasih ya anak-anakku yang sudah memperhatikan video tersebut. Kemudian masih semangat? Masih, Ada yang lapar? Ada? Ada, Pak. Dikasih semangat. Ada. Ya sama ya. Nanti kita beli di warung, di kantin ya, makan bareng. Oke. Sehat ya, Pak. Oke ya. Kita masuk ke pentingnya berbakti kepada orang tua dan guru. Islam mengajarkan agar umatnya tidak hanya baik dalam beribadah dan menjaga hubungan sosial, namun juga agar berbuat baik dan berbakti kepada orang tua dan guru. Sebab berkat orang tua dan gurulah kita bisa mencapai keberhasilan, kesuksesan, dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Ada yang bisa menjelaskan ini? Maksudnya bagaimana? Ayo yang belum ada suaranya tadi, siapa? Siapa ya? Pak Mustafa. Pak Mustafa mana? Saya, Pak. Ya, itu Pak Mustafa itu jelaskan pentingnya berbakti kepada orang tua dan guru. Itu maksudnya bagaimana? Jadi kalau kita selalu berbakti sama orang tua dan guru, itu nanti akan dimudahkan untuk kita sukses. Kita juga akan lebih dekat dengan kesolehan sebagai seorang anak. Ya, betul sekali, jawaban yang luar biasa. Nanti dapat hadiah dari Bapak kalau sudah selesai ya.
Benar ya, Pak? Iya, benar, nanti tak kasihkan nanti. Pen, Pak. Kasih sama Mas Panut tadi juga toh? Iya, Pak, permen. Ya. Oke, itu ya. Jadi kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin menjadi anak soleh, ya kita harus berbakti. Tidak hanya memperbaiki, tidak hanya sibuk memperbaiki sosialnya saja, ya, tetapi harus melakukan yang terbaik untuk orang tua kita. Oke, selanjutnya apa sih definisi hormat? Ada yang tahu? Definisi hormat itu apa? Menghargai. Menghargai, ya. Hormat adalah sikap menghargai yang diberikan kepada orang yang berjasa, bisa berupa bimbingan, nasihat, materi, kedudukan sebagai bentuk rasa syukur atau rasa berterima kasih. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan ini? Ayo. Maksudnya yang sikap menghargai dan sikap bertanggung jawab, bersyukur itu bagaimana? Ayo, siapa? Mas Panut dapat hadiah lagi nanti kalau bisa. Mana Mas Panut? Jangan tidur ya. Pokoknya harus semangat terus. Aman, Pak, aman. Aman, ya. Jam rawan. Menghargai itu bagaimana maksudnya itu? Hormat adalah menghargai itu. Ayo Mas Panut. Mana Mas Panut? Menghargai itu bisa mendengarkan apa yang disarankan orang tua. Hati orang tua, ya. Terus ada yang lain? Sementara itu Pak. Mas Wadon? Saya, Pak. Ya. Mungkin mau Ada tambahan tentang menghargai? Apa ya, Pak? Ya, Bisa memberikan apa ya? Memberikan penghormatan gitulah, Pak. Ya, tapi bukan hormat kayak bendera itu enggak toh? Bukan, Pak. Enggak ya. Ya, jadi kita harus bersikap baik terhadap orang tua kita, ya. Mau bagaimanapun itu. Kalau di dalam gambar itu apa itu? Mencucikan kakinya, Mencuci. yaitu ya. Iya, Pak. Nah, itu juga termasuk hormat kepada orang tua kita. Mencucinya tidak hanya mencuci kakinya ya, tapi mencuci bajunya, mencuci pakaiannya dan sebagainya. Jadi kita muliakan benar-benar orang tua kita. Nanti kepada Mas Fadlan dan Mas Panut nanti dapat permen lagi. Pokoknya banyak permennya. Selanjutnya definisi patuh. Definisi patuh itu apa? Sikap setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dan benar, serta dalam pelaksanaannya dilakukan secara sungguh-sungguh, jujur, bertanggung jawab, dan ikhlas. Ya, ini siapa yang mau menjelaskan? Mbak Salama? Nah, ini kayaknya belum kedengaran suaranya Mbak Salama. Iya, Pak. Ya, Patuh itu kita setuju, Pak, atau enggak ngeyel kalau dinasehati, ya disuruh dinasehati itu melaksanakan, tidak ngeyel. Terus yang gitu, jujur Pak. itu? Iya. Jujur? Contohnya apa jujur? Itu contohnya Ketika disuruh belanja gitu ya. Ya, ada uang kembaliannya itu dikembalikan pada orang tua, Pak. Ya, betul, Gitu. dikembalikan kepada orang tuanya. Jangan sampai malah dibuat beli. Kalau sekarang kuota ya. Iya, Banyak Pak. yang buat game atau apa itu kan nggak boleh kayak gitu ya. Nanti diselentik nanti. Ini beda dengan tadi yang saya praktekkan. Terus bertanggung jawab dan ikhlas. Tanggung jawab ya, kalau diberi amanah ya harus tanggung jawab. Ikhlas itu maksudnya apa ikhlas? Ada yang bisa menjawab ikhlas? Mengharap ridho Allah, Pak. Ya, Berharap pada ridho yang Allah. lain. Betul. Kita melakukan sesuatu untuk
orang tua kita itu harus benar-benar ikhlas, jangan sampai kita merasa dibebani ya, kita merasa berat, pokoknya harus ikhlas. Kayaknya ini pada lesu semuanya. Kita main game. Mau main game? Biar Tahu Pak. Ya, mau ya. Jadi nanti sistemnya gamenya, perhatikan Bapak ya, perhatikan ucapan Bapak ya. Tapi jangan perhatikan gerakan Bapak. Ingat instruksinya apa? Perhatikan ucapan. Dengan Nah, ketika Bapak mengucap rambut, nanti pegangnya rambut ya. Kalau Bapak bilangnya telinga, pegangnya telinga ya. Ingat, nanti kalau ada yang salah nanti tak suruh nyanyi ya. Oke, perhatikan baik-baik semuanya. Mana kalau nggak ikut nanti tak suruh nyanyi ya. Perhatikan Mbak Zainatun, perhatikan ya. Mbak Zainatun mana? Ya, perhatikan. Ya, Pak. Apa yang saya ucapkan diperhatikan. Pegang telinga. Mana telinganya? Ya, betul. Ini, Pak. Pegang dahi. Benar ini, Pak. Betul. Masih benar ya. Pegang mulut. Iya, ada yang benar ya. Yang mana? Mulut ya. Ya, oke. Sekarang betul semuanya ya. Sekarang sebaliknya. Apa yang saya ikuti gerakan saya, bukan apa yang saya ucapkan. Paham? Ya. Jadi ikuti gerakan, bukan apa yang saya ucapkan. Ayo konsentrasi ya, konsentrasi. Hidung. Iya, sahabat. Hidungnya mana? Ayo. Oh, iya, ayo. Salah toh? Nanti dapat hukuman. Mata. Ayo, mana matanya? Apa panut mata-matanya? Masih ingat instruksinya tadi apa? Instruksinya tadi apa? Ikuti gerakan. Ikuti gerakan, bukan apa yang Nggak salah sih Pak gerakannya Pak. Ya, ayo. Mbak Siti Hoiria sama Mas Panut, ayo nyanyi. Mas Nyanyi Panut apa, nyanyi balonku ada 5, Nyanyi tetapi pesawat mawon, Pak. diganti. Jangan pesawat terus ya. Nyanyi balonku ada 5, tetapi diganti I. Ayo. Ayo Mas Panut. Diganti I. I Mas Panut. Ayo Mbak Hoiriah bantu. Balonku ada 5 diganti I. Terus. Ripi wirninyi. Terus. Militis dilin dicidit. Langit mau diwakili nih Pak. Singit kicau. Apa saya enggak kalau diganti itu jadi enggak hafal liriknya, Pak. Ya, terima kasih ya. Masih konsentrasi ya. Harus selalu konsentrasi ya. Oke, kita lanjutkan lagi materi yang selanjutnya. Nanti kalau nggak konsentrasi tak suruh nyanyi lagi nanti ya. Nyanyi apa yang diganti oh semua atau apa ya. Oke, yang selanjutnya yaitu keutamaan berbakti kepada orang tua dan guru. Apa sih keutamaan berbakti kepada orang tua dan guru? Yang pertama yaitu doanya mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita mau berbakti, mau hormat kepada guru, sopan sama guru dan orang tua, akan dikabulkan doanya. Apapun doa kita insya Allah akan diijabahi oleh Allah. Mau enggak dikabulkan? Mau ya semuanya ya. Yang kedua, akan dilapangkan rizkinya. Mungkin sekarang kalian belum bekerja ya. Biasanya minta uang saja ya. Ada yang di sini cuma minta uangnya. Ibu ada? Mas Topik? Uang sakunya berapa Mas Topik? Pripun, Mbak? Uang sakunya berapa? Uang sakunya 10.000. 10.000. Habis semuanya itu? Ya kalau pas lapar ya habis, Pak.
Oh, tapi lapar terus ya, kayaknya ya. Oh, badannya aja gemuk sekali gitu kok. Jadi kalau bisa ya disisihkan ya untuk masa depan. Itu Siapa, ya. Pak? Ya. Yang ketiga, mendapatkan ketentraman dan kedamaian dalam hidup. Ya, ini akan mendapatkan ketenangan ya dan ketentraman. Jadi hati kita akan merasa tenang, akan merasa damai kalau kita selalu berbuat baik kepada keduanya. Yang keempat, dimudahkan dalam setiap urusannya. Ada di sini yang banyak masalah? Siapa yang banyak masalah? Salah kehidupan. Siapa? Mas Mustafa banyak masalah enggak? Atau Mas Fadon? Tidak ada ya? Pak. Semuanya tidak ada masalah ya. Tetapi kalau masalah ya yang ringan-ringan saja. Biar bisa ditangani dan jadi tentram hatinya kalau berbakti kepada orang tua. Terus kemudian yang kelima, salah satu sebab diampuni dosanya ya ini kita kan banyak sekali dosanya ya, tentu dalam kehidupan sehari-hari, sehari saja kita pasti banyak dosanya. Entah ngerasani orang, teman, atau pinjam barang teman tidak dikembalikan, nah itu kan termasuk dosa kecil. Tapi kalau dosa kecil nanti terus-menerus itu jadi dosa besar. Nah, insya Allah akan diampuni dosanya kalau kita di rumah terus langsung membantu orang tua kita, tetapi ya diimbangi dengan yang hati yang ikhlas tadi ya. Kemudian yang keenam, dicatat sebagai anak yang soleh dan solehah. Ciri-ciri anak yang soleh dan solehah itu apa? Siapa yang bisa menjelaskan? Kan kita itu kan banyak sekali ya menjadi anak yang soleh itu yang bilang seperti itu. Anak yang soleh itu bagaimana? Bakti orang tua. Ya, berbakti kepada orang tua dan mendoakan ya. Yang paling penting itu mendoakan orang tua kita. Betul sekali. Kemudian yang ketujuh, ilmunya berkah dan manfaat. Semoga kita selalu mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah ya. Amin Allahumma amin. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalil tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 dan sampai 24. Di sini ada yang sukarela mau membacakan? Silahkan. Yang suaranya bagus sekali. Siapa? Gantian? Siapa? Mas Fadon. Mas Fadon lagi ya. Oke. Silakan Mas Fadon. Dibaca lagi. Nanti Mas Fadon ayat yang 23. Nanti yang 24 perwakilan yang dari cewek. Siapa? Bu Sri Ihsanti ya. Persiapan ya. Ayo. Mas Fadon yang ayat 23 aja ya Pak. Ya, ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Ya, suaranya sangat merdu sekali ini. Terima kasih Mas Fadon ya. Semoga barokah ya. Amin. Oke, yang selanjutnya Mbak Sri Isanti. Mana Mbak Sri Isanti? Nah, ini ya juga Saya Pak. Dari Qiraah ini juga Mbak Sri Isanti ini. Ayo coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufid lahuma janahud dzulli minar rahmati wa qur rabbi urhamhuma
Hamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, terima kasih. Sadaqallahul Bagus azim. sekali ya. Terima kasih pada Mas Fadon dan Sri Isanti yang sudah membacakan. Kemudian apa sih artinya dari Quran Al-Isra ayat 23 sampai 24 ini? Artinya yaitu yang pertama apa? Jangan engkau mengatakan Apa? 5 hal penting yang Jangan bisa engkau kita mengatakan kepadanya ya. Aja tidak boleh, apalagi membentak itu enggak boleh ya. Itu enggak boleh. Kemudian yang kedua, jangan membentak keduanya. Nah, ini membentak. Ada yang di sini yang membentak orang tuanya, yang sering membentak. Wis, apa itu? Enggak ada ya, semuanya anak soleh semuanya, anak soleh dan soleha semuanya. Lalu yang ketiga, bertutur kata dengan perkataan yang baik. Ya, ini maksudnya bertutur kata yang baik. Ini gimana, Mas? Ada yang bisa menjelaskan bertutur kata dengan perkataan yang baik? Basa, Pak. Nah, sopan santun ya. Itu. Kemudian merendahkan diri kepada orang tua dengan penuh kasih sayang. Jadi kalau berbicara sama orang tua, sama guru itu jangan sampai suara kita itu melebihi dari mereka ya. Kalau bilang baru ngobrol itu suaranya seberapa, itu jangan terus kita teriak-teriak, itu enggak boleh. Itu sudah dijelaskan jelas ya di Al-Isra. Kemudian yang terakhir, masih kedengaran suara Bapak? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya. Bentar, ini kok kelewatan tadi. Nah ini. Oke, masih konsentrasi. Terus selalu mendoakan orang tua. Bagaimana mendoakan orang tua? Masih hafal doanya? Ayo kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca semuanya. Allahumma wali walidayya Ada yang bisa mengartikan? Ada yang bisa? Lupa, Pak. Oke, selanjutnya dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ayo, siapa yang bisa membaca? Silahkan. Yang belum ada suaranya, Mbak Filaili mana? Ya, Pak. Ya. Ridho ya Rabbi fi ridhal walidain wa sakhatul Rabbi fi sakhatil walidain. Artinya? Ridho Allah terletak pada orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Ya, ini sangat jelas sekali ya, bahwa kita harus mencari ridho dari orang tua dulu. Insya Allah Allah akan mengikuti orang tua kita, gitu ya. Jadi berbuat baik, berbuat yang terbaik buat orang tua dan guru-guru kita. Insya Allah kita akan dipermudah semuanya. Jelas anak-anak? Jelas. Oke. Untuk apa? Gimana? Jelas, Pak, jelas. Aman. Oh ya. Untuk selanjutnya, maaf ya. Selanjutnya cara berbakti dan hormat kepada orang tua. Itu bagaimana? Yang pertama apa? Cara berbaktinya? Berkata yang sopan. Kemudian yang kedua, bersikap santun. Kemudian yang ketiga, membantu orang tua di rumah. Ada di sini yang tidak membantu orang tuanya? Semuanya membantu ya? Membantu, Pak. Ya, membantu nyapu atau membantu nyuci. Dan yang penting kita membantu orang tua. Yang keempat, melaksanakan amanah. Ya. Kalau orang tua menyuruh apa ya, kita harus amanah, jangan sampai berbohong. Kemudian mendoakan orang tua. Tadi sudah hafal semuanya, anak-anak, cara mendoakan orang tua. Untuk selanjutnya, kepada orang tua yang sudah meninggal, bagaimana sikap kita? Harus yang pertama
Merawat jenazah dengan baik. Terus yang kedua, menjaga nama baiknya. Yang ketiga, menziarahi kuburnya. Kalau bisa, kalau orang tua kita sudah meninggal, ya kita jenguk atau menziarahi kuburnya minimal seminggu sekali atau 2 minggu sekali, dan lebih-lebih ya kalau bisa ya jangan sampai setahun sekali ya. Karena ya menziarah itu maksudnya bukan wajib, tetapi kita harus mendoakan, membaca Yasin atau yang lainnya. Terus yang keempat, menjaga amanah atau warisan. Menjaga amanah warisan itu sangat penting sekali. Orang tua kita sudah meninggal, jangan sampai kemudian dapat warisan kemudian malah salah kaprah ya. Banyak yang sekarang ini gimana? Banyak yang menjadi rebutan yang kayak di video tadi itu kan nggak boleh seperti itu. Kemudian yang kelima, menjalin silaturahmi. Ya sesama sanak saudara kita harus menjaga, harus saling sayang menyayangi itu karena sangat penting sekali yaitu menjaga saudara-saudaranya. Masih mendengarkan? Masih bisa dengar? Ya, alhamdulillah ya. Masih semangat? Lapar? Masih, Pak. Lapar? Iya, Pak, lapar itu ya. Oke, kita percepat saja ya. Sudah mau istirahat, Pak. Oh iya, sudah bel itu. Ya, terus kemudian perilaku berbakti kepada guru. Ya, ini saya persingkat aja ya, biar cepat. Guru yang masih hidup atau yang masih mengajar. Nah, kalau bisa yang pertama senyum, salam, sapa saat bertemu. Jangan sampai ketemu orang guru kita mukanya merengut, itu nggak boleh ya, kayak singa itu nggak boleh. Terus menjaga adab sopan santun, juga melaksanakan tugas pelajaran sebaik-baiknya, kemudian menjaga aibnya. Nah ini jangan sampai ketika gurunya pergi, kalian ngomongin orang gurunya di belakang. Wah, gurunya itu galak banget. Nah, itu jangan, nggak boleh itu ya. Termasuk menyebarkan aibnya. Gitu. Terus guru yang sudah meninggal, apa yang harus kita perbuat? Atau yang pernah mengajar? Yang pertama itu mendoakan. Kemudian yang kedua, menjalin silaturahmi. Ini hampir sama dengan sikap kita terhadap orang tua kita tadi ya. Melaksanakan amanah sama menjaga hidupnya dan menjaga nama baiknya. Oke. Selanjutnya yaitu yang terakhir, hikmah dan manfaat bakti kepada orang tua dan guru. Siapa yang membacakan? Ayo, apa hikmahnya? Siti Khairiyah. Apa hikmah dan manfaat berbakti kepada orang tua dan guru? Pertama, doanya mudah dikabulkan Allah. Dua, yang kelima, salah satu sebenarnya. Keenam, dicatat sebagai anak yang saleh atau salihah. Ilmunya berkah dan manfaat. Itu Pak. Terima kasih ya yang sudah membacakan itu ya. Itu hampir sama dengan keutamaan berbakti kepada orang tua dan dia tadi yang sudah Bapak sampaikan. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Sudah paham semuanya? Paham, Pak. Alhamdulillah kalau sudah paham. Oke, silahkan kalian jawab pertanyaan Bapak ini dengan baik. Yang pertama, apakah pentingnya hormat dan berbakti kepada orang tua dan guru? Ayo singkat saja, siapa yang bisa menjelaskan? Pentingnya hormat. Siapa yang mau menjawab? Filaili? Filaili, halo, Filaili.
kita harus menghormati orang tua karena orang tua sudah melahirkan kita. Kalau menghormati guru karena guru itu sebagai orang tua kita di sekolah ngajarin kita berbagai macam ilmu, Pak. Ya, betul sekali. Bagaimana kedudukan guru menurut Islam? Mas Madon, kedudukan guru? Iya, Pak. Apa kedudukan guru? Kedudukan guru, guru menempati kedudukan yang teramat penting, Pak. Ya, betul sekali ya, sangat penting sekali ya, guru dan orang tua itu kedudukannya yang paling utama itu ya. Terus apa sajakah hikmah berbakti kepada orang tua guru? Tadi sudah pada bisa ya. Kemudian berikanlah contoh bentuk perilaku mulia yang dapat dilakukan sebagai bentuk perilaku hormat dan berbakti kepada orang tua dan guru. Saya kira bisa. Dan yang terakhir, bagaimanakah tanggapanmu jika melihat seorang siswa sibuk bermain HP saat guru menerangkan materi? Berikan pendapatmu. Ini siapa yang sering mainan HP di kelas? Ada? Betul, Pak. Alhamdulillah, ya. Oke, selanjutnya yaitu, nah ini ada pertanyaan seperti ini ya. Silahkan kalian jawab benar atau tidak ya. Berbakti kepada orang tua dan guru merupakan bagian dari perilaku keimanan. Benar atau salah? Benar. Benar. Nah, terus menghormati guru hanya dilakukan saat di sekolah. Benar atau salah? Benar, salah. Salah. Dimanapun berada. Jika kita menghormati orang tua, maka pintu rezeki akan dibuka lebar. Benar atau salah? Benar. Betul. Berbakti kepada orang tua dan guru hanya dilakukan di saat tertentu saja. Benar atau salah? Salah. Nah, birrul walidain tidak sekedar berbuat baik kepada orang tua, namun juga membuatnya bahagia. Benar atau salah? Betul. Menjalin silaturahim orang tua merupakan salah satu bentuk berbakti kepada orang tua yang telah meninggal. Benar atau salah? Benar. Ya, itu dan seterusnya. Oke, kita langsung saja. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian membentuk kelompok ya. Nanti buat PR saja karena waktunya sudah mepet. Jadi bagilah menjadi 4 kelompok, kemudian kerjakanlah tugas berikut. Yang pertama, tiap-tiap kelompok merancang dan membuat video konten. Ada yang sini yang sering membuat konten TikTok, yang suka Mbak Mairi ya biasanya yang main TikTok ya di kelas ya. Itu nanti silakan dibuat. Terus kemudian video yang dibuat merupakan video pendek penerapan perilaku yang durasinya maksimal 3 menit. Kemudian konten video kemudian dimasukkan ke akun TikTok. Ada yang di sini yang nggak punya TikTok, angkat tangan. Banyak pasti punya ya, Facebook dan IG. Kelas yang linknya diserahkan dan dikirim kepada guru. Kemudian waktu mengerjakan tugas diberikan waktu selama 7 hari. Ya, ini Bapak kasih kesempatan 7 hari untuk menyelesaikan. Kemudian dengan tema kelompok yaitu kelompok 1, hormat berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Kelompok 2, hormat berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Kelompok 3, hormat berbakti kepada guru yang masih hidup. Dan kelompok 4, hormat berbakti kepada guru yang telah meninggal. Itulah tugas kalian, dikumpulkan besok ya. Paham semuanya? Paham? Insya Allah, Pak. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga menjadi introspeksi diri kita agar kita selalu berbuat baik kepada orang tua dan guru-guru kita. Dan semoga menjadi ilmu yang barokah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari si Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.